Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 81, akhirnya bertemu. Saya harus menyelesaikan misi secara mandiri agar bisa menjadi anggota resmi. Klein terkejut. Tapi kita mungkin tidak punya misi minggu ini, dan mungkin tidak semudah itu. Bukankah ini berarti butuh waktu 1 atau 2 bulan bagi saya untuk menjadi Night Hawk resmi? Baru setelah itu saya akan mendapat kenaikan gaji. Neil tua mengendus kopi itu dan meliriknya. Itu hanya ritual di antara Night Hawks. Bagaimanapun, kita berada di puncak bahaya Beyonder dan tidak ingin rekan satu tim kita bertindak seperti anak-anak yang membutuhkan perawatan terus-menerus. Ini tidak akan memengaruhi gaji yang akan Anda terima sebagai anggota resmi, atau hak istimewa yang Anda butuhkan untuk memenuhi tugas Anda. Jadi itu hanya ritual untuk mendapatkan pengakuan dari Night Hawks lainnya. Tapi, Tuan Neil, mengapa Anda menekankan bahwa itu tidak akan memengaruhi gaji saya sebagai anggota resmi? Apakah saya membuatnya sejelas itu? Klein menyentuh wajahnya dan tersenyum malu sebelum bertanya, apakah itu harus menjadi misi semacam Beyonder? Memang seharusnya begitu, tetapi penampilanmu kemarin sungguh luar biasa. Kau dengan cerdik membunuh Beyonder yang setidaknya berada di urutan 8. Aku yakin Frye, Royal, dan yang lainnya telah mengakuimu. Karena itu, Dun mungkin akan menugaskanmu ke misi biasa, kata Neil tua sebelum tiba-tiba mendesah. Gajimu akan naik beberapa kali lipat. Aku tidak akan pernah menghadapi hal seperti itu lagi seumur hidupku. Klein terkekeh saat dia mengemukakan masalah tentang jalur urutannya. Tuan Neil, menurut Anda apakah urutan 8 yang sesuai dari Sir adalah badut? Faktanya, jika dipikirkan kembali pada uraian dalam dokumen rahasia tersebut, hal itu tampak masuk akal. Pekerjaan yang bagus dalam melawan kepalsuan. Saya tidak bisa memberi jaminan apapun, tetapi saya rasa kemungkinannya sangat besar. Pertama, ini cocok dengan apa yang tertulis di dokumen. Gerakan lincah dan gaya bertarung mereka yang berdasarkan tipu daya adalah poin-poin penting. Selanjutnya, jalur sekuens lainnya memiliki situasi yang serupa. Apakah Anda tahu sekuens 8 yang sesuai untuk misteri Praya? Tanya Old Neil sambil terkekeh. Tidak, itu tidak tertulis dalam informasi yang diberikan oleh gereja. Klein menggelengkan kepalanya dengan jujur. Neil tua terkekeh sebentar sebelum berkata, aku berteman dekat dengan 2 orang tua dari Machinery Heavy Mine. Mereka menyebutkannya sekilas, sebagai lelucon. Ramuan urutan 8 yang sesuai dari misteri Pryor adalah Melee Scholar. Kau mendengarnya, Melee Scholar. Dewi, aku sama sekali tidak suka pertarungan jarak dekat. Ini sama sekali tidak sesuai dengan citra seorang misteri Pryor. Saya bisa mengerti. Misteri Pryor menyelidiki misteri di balik berbagai hal. Pertarungan jarak dekat adalah salah satu misteri itu, kata Klein setelah berpikir sejenak. Neil tua menghabiskan kopi gilingannya. Baiklah, jangan buang waktu. Ayo lanjutkan pelajaran mistisisme kita. Kamu masih punya banyak ilmu ritual yang perlu kamu kuasai. Kamu juga perlu belajar cara membuat jimat dan jimat. Baiklah. Klein duduk dan merencanakan jadwalnya untuk hari itu. Di pagi hari saya akan mempelajari ilmu mistis dan membaca berbagai catatan sejarah. Saya akan mengajukan permintaan kompensasi. Setelah makan siang, saya akan berlatih di klub menembak. Kemudian, saya akan menuju perpustakaan Deweyville di Golden Indus Borough dan melihat apakah saya dapat meminjam monograf dan jurnal terkait mengenai puncak utama Hornachis. Setelah melakukan semua itu, jika saya punya waktu, saya akan menghabiskan waktu di klub ramalan.
Saya tidak bisa mengendurkan akting saya. Setelah permintaan kompensasi disetujui dan saya menerima uangnya, saya akan dapat membeli jas baru dalam perjalanan pulang. Ya, saya akan mengumpulkan bahan-bahannya besok pagi dan mencoba membuat amulet pelindung untuk menangkal bahaya bagi Melissa dan Benson. Di ruang makan yang dihiasi lampu gantung dan dekorasi elegan. Beberapa teman memberi selamat kepada Joyce Meyer atas lolosnya ia dari bahaya dan kembalinya ia ke Tingen. Kita semua membaca berita, hanya deskripsi tertulisnya saja sudah cukup membuatku takut, kata seorang pria dengan janggut pendek di dagunya dengan sedih. Joyce, aku tidak percaya kau mengalami cobaan seperti itu. Bersulang, tragedi itu sudah berakhir sekarang, dan sinar matahari menyinari kita. Uap itu sangat tinggi. Joyce dan tunangannya, Anna, mengangkat gelas mereka dan berdenting-denting bersama teman-teman mereka. Kemudian, mereka meneguk sisa sampahnya yang tersisa. Anna sangat khawatir saat itu. Aku menduga dia menangis setiap malam. Setiap kali aku mengajaknya minum teh sore, dia selalu linglung. Syukurlah, kau akhirnya kembali sekarang. Kalau tidak, kurasa dia akan meninggal begitu saja. Seorang wanita muda, dengan hidung kecil yang lucu dan rambut coklat yang digulung, berkata kepada Joyce sambil melirik Anna. Jika Anna mengalami hal seperti itu, aku pun akan mengalami hal yang sama. Kondisiku mungkin akan lebih buruk. Joyce yang berhidung mancung itu menatap tunangannya yang duduk di sampingnya dengan lembut. Anna tidak terbiasa mengungkapkan emosinya di depan orang lain. Dia melihat ke ujung meja yang lain dan berkata, Bogda, mengapa kamu menundukkan kepala selama ini? Aku bisa merasakan betapa buruknya suasana hatimu. Wanita muda dengan hidung mungil itu menjawab menggantikan Bogda. Bogda sakit. Dokter mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah dengan hatinya. Dia hanya bisa menggunakan obat untuk mengurangi rasa sakitnya, tetapi obat itu tidak menyembuhkan penyakitnya. Dia perlu menjalani operasi. Tuhan, kapan ini terjadi? Anna dan Joyce bertanya dengan heran dan khawatir. Bogda adalah seorang pemuda berambut pendek, tetapi wajahnya pucat. Matanya yang biasanya merah cemerlang kini berubah menjadi redup. Itu terjadi minggu lalu. Karena Joyce belum kembali, aku bilang ke Irene supaya tidak memberitahumu, Bogda menjelaskan sambil tersenyum masam. Joyce bertanya dengan tenang, apakah kamu sudah memutuskan kapan kamu akan menjalani operasi? Ekspresi Bogda berubah beberapa kali saat dia berkata, tidak, aku belum memutuskan. Seperti yang kau tahu, para ahli bedah itu pada dasarnya tukang daging. Pasien seperti sepotong daging di atas talenan, yang memungkinkan mereka untuk memotong orang sesuka hati. Aku telah membaca banyak laporan. Mereka bahkan akan menggunakan kapak untuk mengamputasi. Tuhan, kurasa aku mungkin akan mati di meja operasi. Tetapi jika Anda menundanya lebih lama lagi, operasi mungkin tidak dapat menyelamatkan Anda, kata pria berjanggut itu sambil mencoba membujuknya. Pada saat itu, Anna menyela, Bogda, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk melakukan ramalan. Jika ramalan menunjukkan bahwa semuanya akan berjalan lancar, maka lanjutkan operasi sesegera mungkin. Jika hasil ramalannya buruk, carilah cara lain. Carilah dengan bantuan peramal. Aku tahu seorang peramal yang nyata dan misterius. Tidak, aku harus memanggilnya sebagai seorang peramal. Aku yakin dia pasti bisa membantumu. Benarkah? Bogda membalas dengan sebuah pertanyaan, jelas terlihat ragu. Teman-teman mereka yang lain pun bersikap sama. Ya, Anna mengangguk tanpa ragu. Saya menyewa jasanya untuk meramal, dan setelah mengetahui keadaan Joyce, dia menyuruh saya pulang. Tunanganmu ada di rumah menunggumu. Saat itu,
Saya seperti kalian semua, dipenuhi keraguan. Namun, saat saya pulang, saya benar-benar melihat Joyce. Dia benar-benar kembali. Saya dapat memberikan kesaksian pada poin ini, Joyce menimpali. Dia tidak menyebutkan bahwa dia telah meminta bantuan Klein untuk menafsirkan mimpinya. Ini karena polisi telah memberitahunya bahwa Tris belum tertangkap. Oleh karena itu, dia harus merahasiakannya untuk mencegah pembalasan dendam terhadapnya. Ya Tuhan, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah ramalan benar-benar ajaib? Di tengah teriakan itu, Bogda berpikir sejenak sebelum berkata, mungkin aku harus meminta ramalan. Anna, Joyce, bisakah kalian memberitahuku nama dan alamat sang pelihat? Anna menghela napas lega dan berkata, kamu telah membuat pilihan yang sangat bijaksana. Peramal itu ada di klub ramalan di Jalan Howes. Namanya Klein Moretti, Borough Golden Indus, Perpustakaan Deweyville. Klein menggunakan catatan pengantar dari surat mentornya untuk berhasil mengajukan permohonan izin peminjaman. Sambil membalik kartu kecil di tangannya, dia bertanya kepada beberapa pustakawan, apakah Anda punya penelitian relik puncak utama Hornacys di sini? Itu diterbitkan oleh perusahaan penerbitan Lon. Seorang pustakawan segera menjawab, tunggu sebentar. Biarkan saya memeriksa catatannya. Dia berbalik dan melihat laci-laci. Dia membuka surat yang cocok dengan Hornacys dan membolak-balik kartu yang berisi kata-kata tunggal yang mengikuti urutan tertentu. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia menggelengkan kepala dan berkata, maaf, Tuan. Kami tidak memiliki buku ini dalam koleksi kami. Sungguh disesalkan, jawab Klein dengan kekecewaan yang jelas. Dari apa yang saya lihat, saya perlu menulis surat ke perusahaan penerbitan Lon atau mengunjungi Universitas Cole. Sementara itu, dia mendesah dalam hati melihat betapa ketinggalan zamannya pengelolaan perpustakaan dunia ini. Kalian semua butuh komputer. Sayangnya, saya tidak bisa menyediakannya. Klein berkomentar tanpa suara dan merendahkan diri lalu berbalik untuk bertanya, kalau begitu, apakah kalian punya jurnal New Archaeology dan Arkeologi Sumari? Ya, pustakawan itu membenarkan. Seorang pria baru saja mengembalikannya. Dia mengeluarkan kartu yang sesuai dan mengarahkan Klein ke arah rak buku. Klein pergi ke rak buku, memindai jurnal-jurnal, dan mengeluarkan yang disebutkan mentornya. Kemudian, ia secara acak menemukan tempat di dekat jendela untuk duduk. Di bawah terik matahari sore, ia mulai membaca informasi di perpustakaan dengan tenang. Peninggalan purba tidak hanya ada di puncak utama pegunungan Hornacys. Peninggalan tersebut juga tersebar di hutan, lembah, dan lereng landai di sekitar puncak utama. Peninggalan-peninggalan ini terbentuk dari kubah-kubah tinggi dan pilar-pilar batu raksasa. Jujur saja, peninggalan-peninggalan ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya penasaran bagaimana penduduk asli menambang dan mengolah batu-batu ini. Secara hipotetis, mari kita asumsikan bahwa mereka melakukan operasi penambangan di tempat itu tanpa perlu mengirimkannya ke atas gunung. Ada pola aneh di mana relik-relik itu menjadi lebih besar ukurannya semakin dekat dengan puncak gunung. Namun yang mengejutkan, tidak ada reruntuhan di puncak gunung itu. Menurut hipotesis kami, seharusnya ada istana-istana yang tidak menyerupai bangunan buatan manusia, aula-aula suci yang digunakan untuk pengorbanan. Istana yang tidak tampak seperti buatan manusia, aula suci yang digunakan untuk pengorbanan. Mungkinkah itu yang kulihat dalam mimpiku? Saat Klein merenung, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekatinya dari kejauhan. Dia mendongak dan melihat wajah yang dikenalnya, wajah yang sering muncul di surat kabar. Wajahnya persegi,
Alisnya tebal, hidungnya mancung, rambutnya pirang gelap pendek, matanya biru kehijauan, dan bibirnya tertutup rapat. Semua ciri-ciri ini dimiliki oleh seorang tokoh terkenal dari kota Tingen, seorang dermawan, pengusaha, dan pemilik perpustakaan ini, Sir de Wayfield. Di samping de Wayfield ada kepala pelayan setengah baya yang pernah ditemui Klein sebelumnya. Klein memperhatikan mereka berjalan dari jarak lebih dari 10 meter. Karena penasaran, ia mengangkat tangan kanannya dan mengetuk ringan glabelanya 2 kali. Penguasa misteri bab 82, tokoh herbal. Berbagai warna muncul sebagai aura dan memasuki mata Klein. Ia dengan santai mempelajari kondisi Sir de Wayfield. Dia sangat sehat, hampir tidak ada masalah tersembunyi. Keadaan emosionalnya sangat buruk. Di tengah kelesuan, ada kelemahan. Keadaan mentalnya lemah, dia sulit tidur nyenyak, tapi aura ungu di kepalanya baik-baik saja. Klein bergumam pelan pada dirinya sendiri saat Sir de Wayfield berjalan pergi dan meninggalkan perpustakaan. Sambil menarik kembali pandangannya, Klein mencubit dahinya dan mendesah dalam hati. Menjadi seorang taipan tentu tidak mudah. Dia tidak terlalu memperhatikan masalah itu dan kembali memusatkan perhatiannya pada jurnal-jurnal di depannya. Klein tidak menemukan banyak petunjuk setelah membaca semuanya. Ia hanya bisa mengonfirmasi beberapa hal. Pertama, terdapat sebuah kerajaan kuno di pegunungan Hornachis beserta daerah sekitarnya. Sejarah kerajaan kuno tersebut telah ada sejak 1500 tahun yang lalu. Kedua, gaya arsitektur mereka terutama menekankan kemegahan. Mereka meninggalkan berbagai macam mural dan dari mural tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka percaya bahwa Evernight akan melindungi orang-orang terkasih yang telah meninggal. Terakhir, di reruntuhan tersebut, terdapat simbol-simbol yang mewakili Evernight di mana-mana, tetapi simbol-simbol tersebut jelas berbeda dari lambang suci Evernight. Jika aku punya kesempatan, tidak. Bahkan jika aku punya kesempatan, aku tidak akan pernah pergi ke sana. Gerutu Klein sambil menggertakkan giginya. Dia bersumpah tidak akan mencari kematian. Setelah merapikan artikel jurnal dan mengembalikannya ke tempat semula, ia mengenakan topinya, mengangkat tongkatnya, dan meninggalkan perpustakaan de Wayfield. Klub ramalan. Bogda memandang wanita cantik yang bertugas menerima tamu dan berkata, "Saya ingin melakukan ramalan." Angelica tersenyum sopan dan berkata, "Apakah Anda punya peramal favorit? Atau Anda ingin membaca panduan perkenalan kami dan memilih yang paling cocok untuk Anda?" Bogda menekan sisi kanan perutnya dan megap-megap mencari napas sambil berkata, "Saya ingin Tuan Klein Moretti melakukan hal yang sama untuk saya. Tetapi Tuan Moretti tidak ada di sini hari ini," jawab Angelica dengan ragu. Bogda terdiam sejenak sambil melangkah beberapa langkah dan bertanya, "Kapan Tuan Moretti akan ada di sini?" "Tidak ada yang tahu. Dia punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Dari apa yang kulihat, dia biasanya datang ke sini pada Senin sore," kata Angelica sambil merenungkan masalah itu. "Baiklah." Wajah Bogda menjadi gelap saat dia berbalik, berencana untuk pergi. "Tuan, Anda juga dapat memilih peramal lainnya. Misalnya, Anda dapat memilih Tuan Hannes Vincent yang terkenal di kota Tingen." Angelica berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kerugian bisnis. Bogda berhenti dan mempertimbangkannya sejenak sebelum berkata, "Tidak, saya hanya percaya pada Tuan Moretti." "Baiklah, bolehkah saya menunggu di sini sebentar? Mungkin dia akan datang setelah menyelesaikan urusannya." "Tidak masalah," kata Angelica sambil tersenyum hangat. Bogda pergi ke sofa dan duduk. Kadang-kadang ia mengelus tongkatnya, di waktu lain ia melihat keluar jendela, jelas terlihat agak tidak sabar.
Detik berganti menit, saat pikiran Bogda sedang kacau. Tidak yakin apakah ia harus terus menunggu atau pergi, ia mendengar wanita cantik itu berseru dengan terkejut, "Selamat siang, Tuan Moretti." Klein melihat Angelica yang sudah dikenalnya dan hendak bertanya mengapa selalu dia. Apakah dia tidak perlu istirahat atau mengambil cuti? Namun, ia segera menyadari bahwa ia adalah seorang peramal, jadi tidaklah pantas baginya untuk menanyakan hal-hal seperti itu. Sebaliknya, ia harus menggunakan nada seorang dukun dan mengatakan sesuatu seperti, "Sungguh luar biasa, takdir memaksa kita untuk bertemu sekali lagi, Nyonya Angelica." Apakah ini terdengar seperti aku sedang merayunya? Pikiran Klein berputar saat dia akhirnya menjawab sambil tersenyum, "Selamat siang, Nyonya Angelica. Seorang pelanggan ingin menyewamu untuk meramal." Angelica menunjuk Bogda yang buru-buru berdiri dari sofa. "Seseorang benar-benar memintaku?" Klein melepas topinya yang setengah terbuka karena terkejut, sambil mencubit alisnya 2 kali. "Selamat siang, Tuan." Dia menoleh ketika suaranya tiba-tiba terhenti. Dalam penglihatan rohnya, ia melihat hati pemohon tampak redup. Warnanya hampir hitam. Hal itu membuat seluruh tubuhnya tidak seimbang karena auranya tipis di berbagai tempat. Klein menimbang-nimbang perkataannya dan berkata dengan ekspresi serius, "Tuan, Anda sebaiknya menemui dokter dan bukan mencari ramalan." Bogda berdiri tertegun di tempat dan segera memberikan ekspresi terkejut yang menyenangkan sambil bergumam, "Betapa menariknya. Ana tidak berbohong padaku." Dia buru-buru menatap Klein dengan sungguh-sungguh. "Tuan Moretti, saya sudah memeriksakan diri ke dokter dan mungkin harus menjalani operasi. Namun, saya takut dengan operasi itu. Saya ingin tahu hasilnya." Operasi bedah di era ini benar-benar penuh dengan bahaya. Meskipun Kaisar Roselle telah memberikan dorongan, era ini masih kekurangan sebagian besar teknologi yang dibutuhkan. Klein tidak menolak permintaannya dan mengangguk sedikit. "Biaya ramalan saya 8 sen. Apakah itu bagus?" 8 sen, seru Bogda dengan heran. "Anda hanya mengenakan biaya 8 sen? Berdasarkan deskripsi Ana dan penampilan yang baru saja ditunjukkan Tuan Moretti kepada saya bersedia membayar sedikitnya 1 pound. Pernahkah Anda mendengar tentang margin kecil dengan volume besar?" Klein merasa malu sejenak. Setelah berpikir selama beberapa detik, ia tersenyum dengan tenang dan menjawab, "Cukuplah diberkati dengan kemampuan untuk menerima wahyu dari yang ilahi dan melihat sekilas takdir. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerendahan hati dan menekan keserakahan kita. Hanya dengan melakukan itu, kita dapat terus dianugerahi dengan karunia-karunia kita. Anda adalah seorang peramal sejati." Bogda memegang dadanya dan membungkuk, nadanya penuh dengan ketulusan. Setelah menerima pujian dan kepercayaan Bogda, spiritualitas Klein tampak rileks. Mengenai uraian tentang prinsip-prinsipnya, hal itu juga memberinya beberapa wawasan baru. "Nona Angelica, apakah topas tersedia?" Dia menoleh ke wanita cantik di sampingnya. Angelica menghela napas lega untuk Bogda saat dia tersenyum manis. "Ya." Setelah memasuki ruang ramalan, Klein memerintahkan Bogda untuk mengunci pintu. Kemudian, dia duduk di belakang meja dan mencubit dahinya. "Bagaimana kalau kita gunakan kartu tarot untuk ramalan?" tanyanya sambil tersenyum. Spirit dowsing hanya cocok untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan untuk menggambar astrolab, itu terlalu memakan waktu. "Aku serahkan padamu." Bogda tidak keberatan. Oleh karena itu, Klein membantunya mengocok dan memotong tumpukan kartu sebelum meletakkannya dalam formasi intis. Berkat keunikannya sebagai seorang pelihat, Klein tidak membalik kartu lainnya. Sebaliknya,
ia langsung membalik kartu yang menunjukkan hasil akhir. Roda keberuntungan yang terbalik. Segalanya akan menjadi buruk, katanya dengan serius sambil melirik. Warna di wajah Bogda langsung memudar dan bibirnya bergetar. Apakah tidak ada harapan? Saat Klein berusaha keras memikirkan solusinya, dia berkata, biar aku coba metode ramalan yang lain. Tolong tinggalkan cincinmu. Lalu, tulis tanggal lahirmu di kertas ini. Lalu, tolong tunggu di luar dengan tenang. Dipengaruhi oleh nada suaranya yang lembut dan menenangkan, Bogda menjadi tenang dan mengikuti instruksi dengan menuliskan informasi dan meninggalkan cincinnya. Sambil melihat Bogda pergi, Klein menulis sebuah kalimat di selembar kertas. Hasil operasi Bogda Jones. Dia mengambil cincin dan kertas slip itu lalu bersandar ke kursinya sebelum menggunakan teknik ramalan mimpi. Di dunia yang kabur dan terdistorsi, ia perlahan menemukan dirinya sendiri, hanya untuk melihat pria itu ambruk dengan ekspresi pucat. Ia ditutupi kain putih saat ia didorong keluar dari ruang operasi yang bergetar. Kali ini, Klein tidak menemui hal yang aneh. Ia tidak lagi merasa sedang diawasi, jadi ia segera terbangun. Ia mengernyitkan dahinya erat-erat sambil mempertimbangkan bagaimana ia akan memberitahu Bogda tentang hasilnya. Operasi itu mungkin akan berujung pada kematian. Aku bisa mencoba sihir ritual pemulihan yang kupelajari hari ini, tapi itu akan mengungkap masalah Beyonders. Lagi pula, aku harus mengajukan persetujuan kapten terlebih dahulu. Ya, dan aku mungkin tidak bisa mengobati penyakit yang begitu parah. Klein sedang memeras otaknya ketika tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Penyakit paru-paru Tuan Glasis diobati oleh seorang apoteker. Ia mengatakan bahwa obatnya sangat ajaib. Apa itu? Benar, Lawson Darkwet, 18 Flat Street di Eastborough. Toko jamu rakyat Lawson. Saat ia berusaha keras mengingat alamatnya saat itu, Klein dengan cepat mengingat detailnya. Dia mengetuk sudut-sudut meja dan segera mengambil keputusan. Setelah menggunakan spirit dowsing untuk segera menentukan apakah itu ide yang baik atau buruk, Klein keluar dari pintu. Ketika melihat Bogda berdiri dengan gugup, dia mengembalikan cincinnya dan berkata dengan hangat sambil tersenyum, "Aku menemukan harapan untukmu." "Benarkah?" tanya Bogda dengan heran dan senang. Klein tidak menjawabnya sambil terus berbicara. "Harapan Anda terletak di Eastborough, di Flat Street. Itu terkait dengan istilah tunggal Lawson. Jika Anda tidak dapat menemukannya, datanglah kembali ke sini lagi pada hari Senin pukul 4 sore. Bagus, bagus. Bogda mengangguk sambil mengulang ucapannya. Dengan bersemangat, ia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan 5 sen dan 3 sen. Dia telah melakukan apa yang dikatakan Klein, tanpa menggunakan tip untuk merusak seorang peramal sejati. Sudut bibir Klein berkedut saat menerima uang itu, tetapi dia tersenyum cerah. "Saya harap Anda akan menemukan harapan sesegera mungkin." Setelah Bogda pergi, dia menyerahkan komisi seperti yang dilakukan sebelumnya dan juga memberikan tip kepada Angelica, berpura-pura seolah-olah dia telah mengumpulkan 1 soli. Kecamatan Timur, Jalan Flat. Bogda berjalan dari satu ujung jalan ke ujung lainnya, mengulanginya 3 kali hingga hatinya mulai terasa sakit. Akhirnya, ia memutuskan bahwa hanya ada satu tempat yang ada hubungannya dengan Lawson di jalan itu. Itu adalah Lawson's Folk Herb Store, yang bernomor 18 di jalan itu. Dengan keberaniannya, ia masuk dan mencium aroma berbagai tanaman herbal. Ia melihat pemilik toko itu berambut hitam tetapi sangat pendek. Wajahnya bulat dan ia tampak berusia sekitar 30-an atau 40-an. Pakaian resmi sang bos menyerupai pakaian dukun desa.
Jubah hitam pekat yang disulam dengan berbagai macam simbol aneh. "Halo, apakah Anda punya obat yang bisa menyembuhkan penyakit saya?" tanya Bogda dengan sopan. Sang bos mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Bogda sambil tersenyum. "Penyakit liver Anda sangat serius, tetapi premis dari semuanya adalah apakah Anda punya uang? Apakah Anda punya cukup uang untuk membeli obat?" Dia bisa tahu. Bogda tiba-tiba merasa jauh lebih percaya diri saat dia mengangguk dengan panik. "Berapa harga obatmu?" 10 pound. Harganya sangat wajar. Bos itu mengeluarkan sekantong ramuan dari bawah meja dan berkata, "Tambahkan air secukupnya dan rebus hingga menjadi obat. Setelah mendidih, tambahkan 10 tetes darah ayam jantan segar, lalu minumlah segera. Sekantong ramuan ini bisa dimasak 3 kali. Anda akan baik-baik saja setelah 3 kali." Sambil berbicara, ia membuka kertas berwarna coklat kekuningan itu dan memasukkan segala macam ramuan aneh ke dalamnya. Kedengarannya sangat mencurigakan. Bogda menelan ludahnya dan berkata, "Hanya itu?" Bosnya menatapnya dan langsung tersenyum. "Apakah kamu masih menginginkan yang lain? Bagaimana dengan tas ini? Setelah kamu sembuh dari penyakit livermu, aku dapat menjamin bahwa istrimu akan sangat puas." Dia terkekeh saat mengeluarkan kantung berisi ramuan herbal yang dibungkus kertas hitam dan menahan suaranya. "Ada bubuk mumi di dalamnya. Percayalah, banyak bangsawan yang mengonsumsi benda ini. Mereka mencampurnya dalam teh atau merebusnya sebagai sup." Kepercayaan Bogda terhadap bosnya goyah hingga ia merasa jijik. "Saya percaya pada Tuan Moretti." Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan dompetnya, dan mengeluarkan 2 lembar uang kertas terbesar dari sisa sedikit uang emasnya. Penguasa Misteri Bab 83, Ukiran. Sambil memegang kantong kertas coklat kekuningan yang penuh berisi herba, Bogda terhuyung-huyung keluar dari toko herba rakyat Lawson. Saat sedang menunggu kereta beroda, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menghabiskan 10 pound untuk membeli sekantong barang. Jumlah tersebut hampir setara dengan gaji sebulan baginya, jika bukan karena kepercayaannya kepada Anna dan Joyce. Dia tidak akan membawa uang tunai sebanyak itu ke klub ramalan. Mungkinkah alasan mengapa Tan Moretti hanya menerima 8 sen untuk ramalannya ada hubungannya dengan kolusinya dengan bos Lawson's Folk Herb Store, agar bisa mendapatkan lebih banyak? Ini adalah penipuan klasik yang tertulis di koran. Ketika Bogda menghubungkan hal ini, dia bahkan mulai sedikit mencurigai Klein. Dia bahkan mulai mencurigai Joyce dan Anna. Ketika kereta beroda berhenti di depannya, dia melihat ramuan di tangannya. Karena tidak mampu memaksa dirinya untuk kembali, dia memasuki kereta dengan berat hati. Di dalam toko jamu tradisional Lawson, saat sang bos melihat Bogda pergi, dia tiba-tiba menoleh dan berteriak ke arah pintu yang dipenuhi tumpukan tanaman herbal, "Scarmine, berhentilah membeli tanaman herbal mulai hari ini." "Kenapa, Tuan?" Seorang pemuda tampan dengan rambut acak-acakan berjalan keluar. Sang bos tersenyum dan berkata, "Ini adalah pelanggan ke-16 yang datang karena ketenaranku. Jika ini terus berlanjut, aku yakin Nighthawks, Machinery Heavy Mine, dan Mandated Punishers akan memperhatikanku. Ketika saatnya tiba, aku perlu mempertimbangkan untuk pergi ke kota lain. Lalu, apakah kita perlu menyewakan kembali toko ini?" Scarmine mengangguk mengerti saat dia bertanya dengan khawatir. Sang bos terkekeh, "Jika kau ingin tinggal, kau bisa menjadi bos toko ini. Kau sudah mampu mengenali tanaman herbal dan meramu obat. Tentu saja, jangan lupa untuk menyetorkan setengah dari keuntungan bulananmu ke rekening bank Backlund milikku yang anonim. Tapi,
Aku belum mempelajari apa yang benar-benar kamu kuasai. Skarmain sudah muak karena tidak pernah tinggal di kota selama lebih dari setahun, tetapi dia tidak mau menyerah mempelajari rumus-rumus ajaib yang dikuasai oleh gurunya. Sang bos bergoyang santai di kursinya. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu pelajari hanya karena kamu ingin. Cairan hitam kehijauan menggelembung muncul di depan mata Bogda. Baunya seperti kaus kaki busuk dan warnanya yang membuat orang ingin muntah membuatnya sangat curiga dengan semua yang telah dilakukannya hari ini. Ketika darah ayam jantan diteteskan ke dalam obat, ayah Bogda menatap putranya dengan khawatir dan berkata, "Saya pikir operasi adalah pilihan terbaik." Beberapa tetes darah ayam jantan menggelembung bersama cairan mendidih sebelum menghilang. Bogda menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika obat ini tidak berguna, saya akan mempertimbangkan operasi." "Tuhan akan menjagamu." Ayah Bogda mengisyaratkan lambang suci berbentuk segitiga di dadanya. Saat cairan mendidih itu mendingin, Bogda tidak berniat membuang 10 pon itu. Ia mengangkat tangan kanannya dan memejamkan mata. Sambil menoleh ke belakang, ia meneguk obat itu sekaligus. Aroma tajam yang memiliki bau darah yang menyengat, berputar-putar di mulutnya saat dia hampir menyemburkan semua yang baru saja diminumnya. Malam itu, Bogda sakit perut. Ia pergi ke kamar mandi 6 kali, dan saat bulan merah menghilang, ia tertidur pulas. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui berlalu, ia terbangun tiba-tiba, karena bermimpi ditegur oleh bosnya di tempat kerja. "Untungnya, saya mengambil cuti tahunan selama 3 hari. Saya tidak perlu terburu-buru untuk bekerja." Bogda menghela napas lega ketika ia merasa jauh lebih bersemangat. Ini sangat kontras dengan kondisi lesu yang dialaminya selama beberapa minggu terakhir. Bogda tanpa sadar mengulurkan tangan dan menekan sisi kanan perutnya. Ia menyadari bahwa bagian yang tadinya terasa sakit saat ditekan ringan terasa normal. Ia hanya merasakan sakit akibat tekanan biasa. Jangan bilang kalau itu benar-benar manjur. Apoteker itu jelas-jelas hanya membodohiku. Bogda terkejut sekaligus ragu saat ia bangun dari tempat tidur. Ia meregangkan tubuhnya dan merasakan kesehatannya kembali pulih. Dia terdiam cukup lama sambil bergumam, "Menurut apoteker, aku masih perlu meminumnya 2 kali. Setelah selesai minum, aku akan pergi ke rumah sakit untuk diperiksa dokter." Apoteker itu tidak memberitahu saya berapa kali saya bisa minum sehari. Menurutku dia masih penipu. Di dalam kantor staf sipil perusahaan keamanan Blackton, berdasarkan permintaannya sebelumnya, Klein menerima tempat di mana tidak seorang pun akan mengganggunya. Dia memegang pisau ukir dan memancarkan spiritualitasnya. Dia dengan serius mengukir mantra dan simbol pada 2 aksesori perak. Mantra tersebut merupakan permintaan untuk menghindari bencana dan ditulis dalam Hermes. 2 simbol mistisisme tersebut melambangkan Dewi Malam serta permaisuri bencana dan kengerian. Selain itu, Klein juga menambahkan nomor jalur yang berhubungan dengan Dewi, 7, dan karakteristik magis. Selain itu, jimat dan jimat harus diukir di kedua sisi, dan simbol, mantra, dan karakteristik masing-masing sisi, lokasi pastinya, atau format khusus berada dalam ranah mistisisme. Jimat yang disebarkan di antara masyarakat umum penuh dengan kesalahan. Pada saat itu, Klein memiliki banyak material yang rusak di sebelah kanannya. Melalui latihan berulang kali, dan hanya setelah ia memastikan bahwa ia telah cukup berlatih, barulah ia berani mulai membuat amulet untuk Benson dan Melissa. Saat pikirannya tenang, spiritualitasnya menyembur keluar dari ujung pisau ukir. Angka 7 muncul di permukaan aksesori perak. Dia sudah selesai mengukir mantra dan simbol di sisi lain aksesori tersebut.
Yang tersisa hanyalah menyelesaikan sisi yang tersisa. Setelah meletakkan pisaunya, seluruh spiritualitasnya terikat menjadi satu ketika Klein tiba-tiba merasakan gelombang energi aneh, agung, dan mengerikan menyebar ke seluruh ruangan. Keributan itu segera menghilang saat mantra di kedua sisi aksesori itu menjadi lengkap dengan spirit vision milik Klein. Aksesori itu memancarkan kegelapan yang tenang. Ia meletakkan pisau ukirnya dan dengan lembut memoles aksesori perak yang terbentuk dari lingkaran dan potongan vertikal. Ia merasakan sedikit kesejukan dari permukaannya yang lembut saat disentuh. Selesai. Dengan gembira ia meletakkan amulet yang sudah jadi dan amulet lain yang sebelumnya telah ia selesaikan ke dalam sakunya. Sambil berencana mencari kesempatan untuk memberikannya kepada Benson dan Melissa. Jimat yang diciptakan oleh Beyonders memiliki tingkat efektivitas tertentu. Jimat tersebut memungkinkan pemakainya untuk menghindari bencana tanpa disadari sampai batas tertentu, tetapi itu tidak terlalu konyol. Lebih jauh lagi, spiritualitas mereka akan berkurang sedikit demi sedikit. Kecuali seseorang menggunakan sihir ritual tingkat tinggi dan menciptakan seperangkat doa, 1 tahun adalah waktu maksimal yang dapat digunakan seseorang. Sedangkan untuk sihir ritual tingkat tinggi, ada persyaratan spiritualitas yang sangat tinggi. Itu bukan sesuatu yang dapat ditanggung Klein saat ini. Jika saatnya tiba, aku bisa menggunakan spiritualitasku untuk membuat yang lain, pikir Klein sambil mengangguk saat ia mulai merapikan meja yang berantakan. Dia tidak membuat satu pun untuk dirinya sendiri saat ini, karena amulet dengan level itu memiliki efek terbatas padanya. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang mantra sebelum mencoba memadukannya dengan sihir ritualistik. Dengan begitu, dia dapat membuat beberapa amulet pertahanan yang dapat diaktifkan secara khusus dengan suara. Setelah semuanya selesai, Klein keluar dari kantor dan bersiap untuk menyerahkan material yang rusak. Saat itulah ia melihat Kapten Dun berjalan mendekat dengan jaket hitamnya. Mata Dun yang dalam dan abu-abu menatapnya saat dia tersenyum. Klein, Katedral Suci telah menyetujuinya. Sekarang kau menjadi anggota resmi. Benarkah? Hebat sekali. Klein mengungkapkan rasa senangnya. Dun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sekarang Anda dapat menerima gaji pengganti sebesar 3 pound untuk minggu ini. Anda akan menerima 4,50 pound setiap minggu berikutnya hingga pembayaran di muka dilunasi. Ngomong-ngomong, apakah aku sudah menyebutkan ritual Night Talks? Setiap Night Talk resmi harus menyelesaikan misi secara mandiri. Hanya dengan melakukan itu kalian akan mendapatkan pengakuan dari rekan-rekan kalian. Mengingat kinerja luar biasa yang kalian tunjukkan, saya yakin saya dapat menugaskan kalian misi biasa sebagai gantinya. Saat itu terjadi, saya akan secara resmi memperkenalkan kalian kepada semua Night Talk di kota Tingen. Klein menjawab tanpa ragu, baiklah. 3 pound ditambah kompensasinya 7 pound. Mendapatkan jas baru bukan masalah lagi. Lagi pula, dia masih punya banyak sisa. Baiklah, siapa tahu kapan misiku akan tiba. Klein menunggu sampai hari Minggu, hari pesta ulang tahun Selena. Mengenakan setelan jas formal dan menggunakan sikat serta sapu tangan untuk merapikan topi setengah atasnya, Klein memandang dirinya di cermin sebelum berjalan ke lantai pertama dengan perasaan puas. Pada saat itu, Melissa sedang mengamati pakaian Benson. Ada masalah? Benson mengangkat tongkatnya, merasa sedikit kurang karena tatapan saudara perempuannya. Ia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya saat memeriksa dirinya sendiri. Ia sudah berpakaian cukup sopan. Melissa berhenti menatapnya dan berkata dengan ekspresi serius, Benson, itu jas yang sangat tua yang kamu kenakan.
Akan ada banyak wanita dan wanita terhormat yang berpartisipasi dalam pesta ulang tahun hari ini. Saya yakin bahwa dengan mengenakan itu akan menjadi bentuk tidak hormat kepada mereka. Klein awalnya dipenuhi dengan pertanyaan. Namun, saat mendengar penekanan Melissa, ia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ia menghampiri sambil tertawa dan berkata, "Benson dan aku punya bentuk tubuh yang mirip. Ia bisa memakai tuksedoku yang satu lagi. Dia sudah memberitahu saudara-saudaranya tentang pembelian jas baru." Dia menjelaskannya dengan mengatakan bahwa pakaiannya robek saat memeriksa benda-benda tertentu. Oleh karena itu, perusahaan memberinya kompensasi yang besar. Tentu saja, dia menyembunyikan masalah tentang dirinya yang dipromosikan dengan kenaikan gaji. Dia takut membuat mereka takut dan baru berencana memberitahu mereka setelah setengah tahun. Penjelasan seperti itu membuat Blackton Security Company dan Melissa sangat iri. Mereka merasa bahwa Blackton Security Company adalah perusahaan yang sempurna. "Tidak perlu, kan?" Benson membalas, karena tidak menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. "Tidak, ini sangat penting." Klein mendorong bahu Benson menaiki tangga. Jaket tuksedoku tergantung di rak pakaian. Setelah melihat Benson menaiki tangga dengan linglung, Klein berbalik dan tersenyum pada Melissa. "Apakah kamu berharap Benson akan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pesta ulang tahun Selena untuk memulai kisah cinta baru yang indah?" Dia telah membaca cukup banyak surat kabar dan majalah akhir-akhir ini. Dia tahu bahwa pesta bangsawan dan kelas menengah biasanya menjadi tempat untuk kencan buta. Melissa mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Ya, Benson telah kehilangan banyak hal karena kita. Kak, kenapa kamu seperti seorang ibu?" Klein menatap Melissa sambil tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tertawa jengkel. Penguasa Misteri Bab 84, Elizabeth. Melihat ekspresi tidak yakin di wajah adiknya, Klein tiba-tiba merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Dia mengamatinya dan berkata dengan ekspresi serius, "Melissa, kurasa kau juga tidak cukup menghormati jamuan hari ini." "Apa?" Melissa memasang ekspresi bingung. Klein menunjuk lehernya. "Sebagai seorang wanita, Anda kekurangan kalung yang menonjolkan area tersebut." Tanpa menunggu adiknya berkata apa-apa lagi, dia tersenyum seraya mengeluarkan sebuah amulet perak berbalut sayap malaikat dari sakunya. "Untungnya, aku sudah menyiapkan satu untukmu." Melissa awalnya terkejut sebelum dia bertanya, "Berapa harganya?" "Kak, kekhawatiranmu benar-benar tidak beralasan." Klein mendengus pelan sambil menjelaskan sambil terkekeh, "Sebenarnya harganya tidak terlalu mahal. Karena masih dalam kondisi belum lengkap, aku meniru barang yang pernah kulihat sebelumnya dan mengukir mantra berkat dan pola yang indah di atasnya." "Kau mengukirnya?" Melissa memang teralihkan perhatiannya. "Bagaimana? Apa pendapatmu tentang pekerjaanku?" Klein mengambil kesempatan itu untuk menyerahkan amulet itu kepada saudara perempuannya. Melissa mempelajarinya sebelum menggigit bibirnya pelan. "Saya suka bulu malaikat yang mengelilinginya. Jika menurutmu mantra dan simbol yang aku ukir itu jelek, katakan saja. Tidak perlu berbasa-basi. Nilai sebuah amulet terletak pada efeknya." Sudut mulut Klein berkedut. Tepat saat dia hendak mendesak adiknya untuk menerimanya, dia melihat Melissa mengenakan kalung itu dengan ekspresi dipaksakan di wajahnya. Dia kemudian dengan hati-hati menyesuaikan posisi amulet. "Sempurna." Klein menilainya dan memberinya pujian yang berlebihan. Melissa meliriknya sekilas dan menatap amuletnya. Dia berkata dengan lesu, "Klein, kamu tidak pernah seperti itu sebelumnya." "Bertingkah seperti itu, mungkin karena pekerjaanku yang bagus. Dengan penghasilan yang lumayan, aku jadi lebih percaya diri."
Klein menyela perkataan adiknya dan memberikan penjelasan lebih dulu. Meskipun aku menerima pecahan memori Klein yang asli, yang membuatku tampak alami dalam sebagian besar aspek utama, beberapa detail halus masih ada. Aku masih terbiasa menampilkan kepribadianku yang sebenarnya. Terutama saat aku semakin dekat dan akrab dengan Benson dan Melissa. Dia mendesah dalam hati. Melissa tampak menerima penjelasannya dan mengerucutkan bibirnya. Bagus sekali kalau kamu seperti itu, benar-benar hebat. Setelah keduanya terlibat dalam percakapan singkat, Benson turun setelah berganti pakaian. Ia mengenakan kemeja putih dengan tuxedo hitam. Dasi kupu-kupu hitam dan celana panjang lurus membuatnya tampak seperti telah mengalami perubahan total. Ia tampak seperti seorang pengusaha sukses setelah bertahun-tahun bekerja keras. Hal yang sama berlaku untuk garis rambut yang surut. Klein terkekeh dalam hati. Bagus sekali, Benson. Sangat cocok untukmu, katanya sambil tersenyum lebar sambil mengangkat tangannya. Melissa juga mengangguk setuju di pinggir lapangan. Fakta menunjukkan bahwa pakaian saya lebih penting daripada saya sendiri. Benson memberikan komentar yang meremehkan dirinya sendiri. Klein mengambil kesempatan itu untuk mengambil amulet yang tersisa dan mengulangi penjelasannya dari sebelumnya sebelum berkata, "Aku juga membuat satu untukmu." "Tidak buruk, aku akan membawanya." Benson menerimanya tanpa banyak bicara sambil bercanda. "Klein, aku tidak akan menganggapnya aneh. Bahkan jika kamu tiba-tiba tahu cara menata rambutmu, membuat pakaian, memperbaiki jam tangan, dan memberi makan babon berambut keriting. Hidup memang penuh kejutan," jawab Klein sambil tersenyum. Setelah itu, kedua bersaudara itu merapikan diri sebelum keluar dari pintu utama. Mereka menaiki kereta kuda tanpa rel dan tiba di Jalan Vania, Borough Utara, tempat rumah Selena berada. Keluarga Wood juga tinggal di rumah teras, tetapi tidak seperti rumah Klein, mereka memiliki beranda. Mereka memiliki halaman kecil di bagian depan yang membuatnya tampak sangat elegan. Ketika mereka membunyikan bel pintu, Klein, Benson, dan Melissa hanya perlu menunggu sekitar 10 detik sebelum mereka dapat melihat bintang hari itu, Selena Wood. Dengan kepala yang ditutupi rambut berwarna merah anggur, gadis itu memeluk Melissa dengan gembira. "Aku suka gaunmu ini. Gaun itu membuatmu tampak sangat cantik." Berdiri di samping Selena Wood adalah ayahnya, Ten Wood, karyawan senior cabang Tingen Bank Backlund. "Selamat datang, saudara tua kami yang terhormat. Selamat datang, sejarawan muda kami." Ia sengaja menyapa Benson dan Klein dengan cara yang berlebihan. "Sejarawan muda, mengapa dia tidak menambahkan deskripsi bahwa saya memiliki hati nurani?" Klein membalas sambil melepas topinya dan menjawab sambil tersenyum, "Tuan Wood, Anda terlihat jauh lebih bersemangat dan lebih muda dari yang saya bayangkan." Gaya sanjungannya tanpa disadari telah mengarahkan dirinya ke kekaisaran pecandu makanan. Benson mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Wood. "Saya kenal banyak pegawai bank, tetapi mereka semua sama-sama sombong dan kaku, seolah-olah mereka adalah mesin terbaru. Tidak ada satupun dari mereka yang beradab seperti Anda. Jika kamu menemuiku di bank, kamu mungkin tidak akan berkata seperti itu tentangku." Wood tertawa riang. Setelah berbasa-basi, Selena yang mengenakan gaun baru, menuntun kedua saudara itu masuk sambil melangkah pelan. Kadang-kadang, dia akan berkata dengan nada biasa, "Elizabeth sudah ada di sini." Dan di lain waktu, dia akan menahan suaranya sambil berkata, "Melissa, kedua saudaramu lebih tampan dari yang kubayangkan." "Hei, pendengaranku masih bagus. Meskipun kau menyanjungku." Klein menatap tak berdaya ke arah dua gadis berusia 16 tahun yang berjalan di depannya. "Ini tidak benar.
Aku masih jauh dari kata tampan. TSK, Nona Selena. Seberapa jelek yang kau bayangkan tentang Benson dan aku? Seorang pria botak, muram, gemuk dengan ekspresi pucat dan mata tak bernyawa. Klein mencubit glabelanya sambil tekun melatih penglihatan rohnya. Nona Selena Wood sehat. Dia gembira dan sangat bahagia. Paru-paru Tuan Wood sedikit bermasalah. Benar, saya melihat pipanya. Klein mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan sambil dalam suasana hati yang baik. Elizabeth, Melissa ada di sini. Pada saat itu, Selena memperkenalkan dengan nada cepat. Seorang gadis berpakaian gaun berenda biru berjalan mendekat. Dia memiliki rambut coklat keriting alami dan lemak bayi yang menggemaskan. Klein tercengang saat melihatnya karena dia mengenal gadis itu. Dia telah membantunya memilih amulet di pasar bawah tanah. Elizabeth menyapa Melissa terlebih dahulu sebelum melihat Benson dan Klein. Dia tertegun dan alisnya sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, Elizabeth tersenyum dan dengan sopan menyapa mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Klein juga berpura-pura tidak mengenalinya. Di bawah arahan Wood, mereka datang ke sofa di ruang tamu tempat mereka diperkenalkan kepada Chris, saudara Selena Wood, dan tamu lainnya. Saat Klein melihat Benson berbincang dengan Chris dan pengacara lainnya dengan gembira tentang topik tetangga mereka, Saud, dia tidak bisa menahan rasa iri. Aku tidak punya keterampilan bersosialisasi seperti itu. Dia mengambil koktail dari meja di sudut ruangan sambil mendengarkan dengan tenang. Kadang-kadang, dia mengangguk dan menirukan sambil tersenyum. Tidak butuh waktu lama sebelum semua tamu tiba dan perjamuan resmi dimulai. Karena terlalu banyak tamu yang diundang, meja makan keluarga Wood tidak dapat menampung semua tamu. Oleh karena itu, jamuan makan dilakukan secara prasmanan. Pembantu rumah tangga menyajikan hidangan steak, ayam panggang, ikan goreng, kentang tumbuk, del, dan meletakkannya di meja yang berbeda. Pembantu laki-laki bertanggung jawab untuk memotong daging, sehingga tamu dapat mengambil apa yang mereka inginkan. Klein tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya ketika melihat piring enamel yang elegan dan peralatan makan perak. Ia merasa bahwa keluarga Woods terlalu boros sebagai keluarga kelas menengah. Karena mereka sangat kaya, mengapa Chris perlu waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan pernikahannya? Ketika dia memikirkan apa yang disebutkan saudara perempuannya sebelumnya, dia bingung. Ya, mungkin untuk menabung uang untuk membeli peralatan makan ini yang akan memakan waktu bertahun-tahun untuk membelinya. Bagi keluarga seperti itu, mereka harus terlihat terhormat. Di tengah-tengah emosinya yang campur aduk, Klein mengambil piring dan berjalan ke depan meja makan. Ia mengambil sepotong daging panggang yang dilapisi madu. Pada saat itu, Elizabeth dengan pipi tembamnya yang menggemaskan datang. Sambil melihat makanan itu, dia berbisik, "Jadi kamu saudara Melissa." "Terima kasih. Selena sangat menyukai amulet yang kuberikan padanya." Dia berkata bahwa dia merasa lebih sehat saat memakainya. Selena, amulet. Klein tiba-tiba teringat alasan memilih amulet untuk gadis di sampingnya. Itu untuk diberikan kepada seorang teman yang menyukai mistisisme sebagai hadiah ulang tahun. Teman itu Selena. Selena menyukai barang-barang yang berhubungan dengan mistisisme. Klein sedikit mengernyit sambil tersenyum sopan. Ini mungkin hanya efek placebo. Setelah berkata demikian, dia mulai menunggunya memuji Kaisar Roselle. Namun, reaksi Elizabeth adalah kebingungan. Apa itu efek placebo? Artinya, ini sepenuhnya psikologis. Kadang-kadang, kita percaya bahwa kita akan berubah menjadi lebih baik dan akhirnya benar-benar menjadi lebih baik, jelas Klein dengan kasar. Tidak,
Dia bilang ini berbeda dengan amulet yang dia beli sebelumnya. Rasanya berbeda, tegas Elizabeth. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Klein lalu berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku tidak pernah menduga saudara laki-laki Melissa menjadi ahli dalam ilmu mistisisme. Seperti yang kamu tahu, aku belajar sejarah, jadi wajar saja jika menemui masalah seperti itu." Klein mengalihkan topik pembicaraan dengan cekatan sambil bertanya, "Apakah kamu juga belajar di sekolah teknik Tingen?" "Tidak, Selena dan aku adalah mantan teman sekolah Melissa. Kemudian, dia masuk sekolah teknik. Aku belajar di sekolah umum Ivos di dekat sana," Elizabeth menjelaskan dengan serius. Sekolah negeri tidak didirikan dan dikelola oleh pemerintah. Sebaliknya, sekolah tersebut adalah sekolah yang menerima siswa dari masyarakat umum. Sekolah tersebut merupakan evolusi dari sekolah tata bahasa yang baik yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusannya agar dapat masuk universitas. Sekolah tersebut cukup mahal dan mereka akan mempertimbangkan latar belakang keluarga siswa. Bahkan bisa jadi di luar jangkauan keluarga kelas menengah pada umumnya. Dia tidak banyak bicara. Setelah memilih makanannya, dia kembali ke sisi Selena. Setelah mengucapkan selamat ulang tahun kepada bintang hari itu, jamuan makan malam itu pun berakhir. Klein dan Benson diundang untuk bermain Texas Hold'em. Taruhan kecilnya adalah setengah sen, dan taruhan besarnya adalah 1 sen. Sedangkan Melissa, Elizabeth, Selena, dan teman-temannya naik ke atas. Tidak diketahui apakah mereka sedang mengobrol atau bermain game. Nasib Klein cukup buruk. Ia bermain sekitar 20 ronde, tetapi tidak mendapatkan kartu bagus sama sekali. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyerah dan menjadi penonton. Ketika dia membalik ujung kartunya lagi, dia menemukan 2 hati dan 5 sekop. Haruskah aku mencoba menggertak sekali? Klein berpikir sejenak, tetapi tidak berhasil mengumpulkan keberanian. Dia juga menahan keinginan untuk menggunakan ramalan untuk menipu. Dia menutup kartunya dan mengetuk meja, menandakan bahwa dia tidak sedang menelepon. Kemudian, dia bangkit dan meninggalkan meja untuk menuju kamar mandi. Roselle juga seorang penderita gangguan obsesif-kompulsif. Ia justru menemukan alasan aneh untuk menamai gaya permainannya Texas. Klein menggelengkan kepalanya saat ia melangkah maju. Pada saat itu, dia tiba-tiba terhenti karena pupil matanya menyempit. Persepsi spiritualnya mengatakan kepadanya bahwa ada fluktuasi aneh di lantai atas. Penguasa misteri bab 85, urgensi. Fluktuasi yang aneh, menyimpang, dan tidak jelas itu berlangsung singkat. Tak lama kemudian, Klein bahkan menduga bahwa ia sedang berhalusinasi. Kalau saja dia tidak dianggap cukup terampil dalam persepsi spiritual, kemungkinan besar dia akan mengabaikan kelainan itu. Klein mengerutkan kening saat ia memikirkan adiknya di lantai atas. Ia memegang erat tongkatnya saat ia berjalan mengitari kamar mandi dan terlatih-tatih menuju tangga rumah keluarga Wood. Dia segera naik ke atas sambil mengikuti jejaknya dengan persepsi spiritualnya sebelum tiba di ruang tamu di samping balkon. Seharusnya begini, Klein bergumam sambil mengangkat tangannya dan mengetuk glabelannya 2 kali. Aura menembus dinding dan pintu kayu besar sebelum memasuki penglihatannya. Sebagian besar warnanya biasa saja dengan garis kabur. Namun, salah satu di antaranya khususnya beriak dengan warna hijau tua yang menyeramkan di permukaannya yang perlahan terkikis ke dalam. Tepat seperti dugaanku, ada sesuatu yang tidak beres. Klein memasang ekspresi tegas seperti biasanya saat mengulurkan tangan kanannya dan melepaskan rantai perak yang melilit pergelangan tangan kirinya. Dia memegang rantai perak di tangan kirinya, membiarkan batu topas menjuntai di depannya.
Ketika batu topas itu berhenti berayun, dia menelusuri cahaya bulat itu dan bergumam dalam hati, ruangan di hadapanku penuh bahaya yang disebabkan oleh hal-hal gaib. Biasanya, ramalan roh hanya cocok untuk meramal sesuatu yang berhubungan dengannya atau keadaan tertentu di wilayah kecil di sekitarnya. Karena itu, Klein menggambarkan mantra itu dengan cara yang sangat spesifik, bahaya dapat memengaruhinya dan ruangan itu berada tepat di depannya. Ruangan di hadapanku penuh bahaya yang disebabkan oleh hal supranatural. Setelah mengulang mantra tersebut 7 kali, mata Klein membelalak saat ia melihat batu topas berputar cepat searah jarum jam. Itu merupakan suatu pertanda bahwa di dalam ruangan itu memang benar-benar ada bahaya yang disebabkan oleh hal gaib, dan bahayanya cukup besar. Selena adalah seorang penggemar mistisisme. Apakah ada yang salah saat dia mencoba-coba suatu ritual? Apa yang harus kulakukan? Klein memijat alisnya dan melilitkan rantai di pergelangan tangannya sebelum mengetuk pintu. Degup, degup, degup. Dia mengetuk pintu 3 kali secara berirama dan menampakkan senyum ramah di wajahnya. Pintu terbuka dengan bunyi berderit. Melissa, yang mengenakan gaun barunya, muncul di hadapan Klein. Klein, ada apa? Gadis itu tidak menyangka kakaknya ada di sana, jadi dia terkejut sesaat. Klein menanggapi dengan senyuman, tanpa tanda-tanda kesusahan. Saya hanya penasaran karena saya mendengar kalian bersenang-senang. Maaf mengganggu kalian semua. Melissa menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, merasa agak malu. Kami sedang bermain dengan ramalan cermin ajaib. Selena tahu banyak hal dan itu sangat menyenangkan. Ramalan cermin ajaib. Kak, kenapa kalian tidak bermain tantangan Charlie 1 atau Papan Owiya 2? Klein menggelengkan kepalanya, merasa kesal sekaligus geli. Dia menoleh ke belakang Melissa dan ke ruang tamu. Dia melihat Selena dengan senyumnya yang berseri-seri dan lesung pipitnya yang dalam. Akan tetapi, dalam penglihatan rohaninya, gadis berambut merah anggur, yang sedang memegang cermin berlapis perak, sedang diganggu oleh warna hijau tua yang menyeramkan. Saat pikirannya berputar, Klein mempertimbangkan kata-katanya dan berkata, "Heh, aku tidak akan mengganggu permainanmu." Ah, benar. Di mana Elizabeth? Aku mengobrol dengannya tentang tata bahasa Vesak. Dia bilang ingin menanyakan beberapa hal padaku. Elizabeth, Melissa mengamati kakaknya dan berkata dengan nada eksentrik untuk menekankan kata-katanya. Dia baru berusia 16 tahun. Hei, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Klein segera menjelaskan, ini adalah diskusi akademis yang sangat normal. Elizabeth sangat tertarik pada sejarah dan bahasa kuno. Melissa menatap kakaknya dalam-dalam sebelum berkata, dia ada di dalam. Aku akan memberitahunya. Baiklah. Klein mundur selangkah dan menjauh dari pintu. Sambil melihat adiknya berbalik, dia menghela napas lega. Meski reaksinya tidak begitu bagus, dia bersyukur orang yang dalam bahaya itu bukan Melissa. Dia hanya menunggu sekitar 10 detik sebelum Elizabeth yang kebingungan keluar. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Moretti, ada apa? Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tertarik pada sejarah dan bahasa kuno. Pada saat itu, kalimatnya terhenti oleh ekspresi Klein yang tegas dan serius. Sarafnya menegang karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Klein mengambil beberapa langkah secara diagonal sebagai isyarat bagi Elizabeth untuk bersembunyi sebagian di balik pintu. Si gadis dengan badan gemuk bayi itu terpengaruh oleh suasana serius yang tiba-tiba sehingga tanpa sadar dia mengikutinya. Seperti yang kau tahu, aku seorang penggila mistisisme. Klein berhenti dan berbalik, berbicara langsung ke intinya. Elizabeth mengangguk dan menjawab, ya, aku bahkan percaya bahwa kamu ahli dalam mistisisme.
Tidak, aku hanya seorang penggemar. Tapi ini tidak menghentikanku untuk menyadari bahwa ramalan cermin ajaibmu telah berubah menjadi masalah, kata Klein dengan nada berat. Ada masalah? Elizabeth hampir meninggikan suaranya saat dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya. Klein berpikir sejenak sebelum berkata, aku tahu kata-kata saja akan membuat kalian sulit mempercayaiku. Kembalilah ke kamar dan saat Selena tidak memperhatikan, curi pandang ke depan cermin yang Selena sembunyikan dari kalian semua. Bagaimana kau tahu dia menyembunyikan bagian depan cermin itu dari kita? Tanya Elizabeth tiba-tiba. Menurut informasi dari Night Talks, lebih dari 90% kasus ramalan cermin ajaib yang melibatkan kejahatan memiliki kesamaan seperti itu. Klein tersenyum dan berkata, pengetahuan umum. Ketika Elizabeth yang ragu dan ketakutan kembali ke kamar, senyumnya yang tenang langsung lenyap. Wajahnya tampak khawatir. Meskipun kita semua berada di Borough Utara, untuk pergi dari Jalan Vania ke Jalan Zotland akan memakan waktu setidaknya 15 menit perjalanan dengan kereta umum. Pada saat Kapten tiba setelah melakukan perjalanan pulang pergi, situasinya mungkin telah memburuk menjadi keadaan yang tidak ada harapan. Kalau saja Benson dan Melissa tidak ada di sini. Tapi aku tidak bisa menghadapi keberadaan yang tersembunyi dan tidak diketahui itu. Apakah aku punya cara untuk menahannya? Benar, Selena adalah penggemar mistisisme. Kamarnya jelas tidak kekurangan embun murni, minyak esensial, rempah-rempah, dan barang-barang lainnya. Tepat saat Klein memeras otak mencari solusi, Elizabeth duduk di sebelah Selena dengan menggunakan alasan untuk mendiskusikan sesuatu dengannya. Seorang gadis di seberangnya menyeruput anggur merah. Dan di bawah tatapan menggoda semua orang, meskipun wajahnya tersipu, dia mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Bisakah kamu membantuku menebak kapan aku akan bertemu dengan pria yang romantis dan tampan? Selena terbatuk pelan 2 kali sambil mengusap punggung cermin dan berkata, cermin, cermin. Katakan padaku, kapankah pria sejati di hati Yonina akan muncul? Setelah mengulanginya 3 kali, dia mengambil cermin dan mengangkatnya di depannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Elizabeth tiba-tiba membalikkan badannya dan menjulurkan kepalanya untuk melirik. Sesuai harapannya, dia merasa akan melihat wajah Selena dan separuh wajahnya. Namun, satu-satunya yang dilihatnya adalah Selena. Cermin kecil itu hanya memiliki Selena, dan itu adalah seluruh tubuh Selena. Cermin itu gelap gulita, dengan Selena berdiri di tengah dengan ekspresi dingin. Elizabeth gemetar saat ia melompat mundur dan bersandar di sofa. Ia sempat lupa bernapas. Tanpa sadar tubuhnya gemetar dan tanpa alasan, ia langsung berdiri, berjalan sempoyongan menuju pintu. Ia bahkan tidak berani menoleh ke belakang untuk melihat Selena yang berseri-seri. Pria Yonina akan muncul pada hari Minggu di minggu kedua, setengah tahun kemudian. Di tengah cekikikan, Elizabeth membuka pintu dan meninggalkan ruangan untuk melihat Klein yang berdiri di bawah bayangan lampu dinding dengan tuxedo dan topi setengah atasnya. Tuan Moretti, 2. Dia tergagap linglung. Klein tersenyum tenang. Jangan ganggu gadis-gadis dan wanita-wanita di dalam. Terinfeksi oleh senyumnya, Elizabeth menjadi jauh lebih tenang. Dia mengulurkan tangannya dan menutup pintu sambil berjalan cepat ke arah lampu dinding. Aku melihatnya. Yang kulihat di dalam cermin hanyalah Selena. Selena yang seperti iblis, bisiknya serak. Benar sekali. Ekspresi Klein berubah serius saat dia bertanya dengan suara berat. Apakah kamu tahu di mana kamar tidur Selena? Apakah kamu tahu di mana benda-benda mistisnya? Di sana. Barang-barang mistis juga ada di sana.
Elizabeth tidak ragu menunjuk ke sebuah ruangan yang terletak diagonal di seberangnya. Klein memegang tongkatnya dan berjalan mendekat, membuka pintu kayu yang tidak terkunci. Di bawah lampu jalan dan cahaya bulan merah, ia memutar katup dan menyalakan lampu gas. Cahaya kuning pucat bersinar saat ia menyapu area tersebut dan menemukan botol-botol embun murni, saripati bunga, kotak-kotak bubuk herbal, lilin-lilin, dan jimat-jimat. Barang-barang ini diletakkan di atas meja atau disusun rapi di dalam rak. Nama-nama barang tersebut dicantumkan pada label stiker. Setelah memastikan barang-barang itu, Klein berkata kepada Elizabeth yang mengikutinya, "Apakah kamu ingin menyelamatkan Selena?" "Ya." Elizabeth mengangguk tanpa sadar sebelum bertanya dengan linglung. "Apakah itu berbahaya?" "Sejumlah tertentu. Lagi pula, aku hanya penggemar mistisisme," jawab Klein terus terang. "Sejumlah bahaya tertentu." Elizabeth mengatupkan bibirnya erat-erat selama beberapa detik sebelum berkata, "Apakah ada yang kau butuhkan dariku?" Klein tersenyum hangat sambil menghiburnya, "Jangan gugup. Sekarang, yang harus kau lakukan adalah berpura-pura kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Kembalilah ke sisi Selena. 5 menit kemudian, ingat, 5 menit kemudian, beritahu Selena bahwa kau punya kejutan yang menyenangkan dan bawalah dia kepadaku." Ketuk pintu dengan lembut, 1 ketukan panjang dan 2 ketukan pendek. Setelah itu, "Baiklah, serahkan saja padaku." Elizabeth memikirkannya dalam diam sebelum mengangguk dengan serius. "Baiklah." Melihat Selena kembali ke ruang tamu, Klein melirik jam sakunya. Ia menutup kamar tidur Selena dan segera membereskan meja. Kemudian, ia mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan meletakkannya di kursi. Segera setelah itu, ia mengambil 2 lilin redup dengan aroma yang lembut. Ia menaruhnya di sudut kiri atas dan kanan meja. Itu adalah simbol-simbol yang mewakili Dewi Merah Tua dan Ratu Bencana dan Kengerian. Klein berencana mengadakan ritual di sini untuk meminjam kekuatan Dewi Malam untuk menangkal keberadaan misterius dan tidak dikenal yang memengaruhi Selena. Karena dia hanyalah seorang sekuens 9. Sihir ritual yang dia ketahui tidak cukup kuat. Agar berhasil, dia membutuhkan Elizabeth untuk memikat Selena ke dalam lingkaran penyegelan, tepat di sekitar altar. Oleh karena itu, dia perlu mempertimbangkan situasi di mana Selena mungkin memperhatikan dan menolaknya. Karena alasan-alasan ini, Klein berencana menggunakan sihir ritual gaya suspensi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.